kan melemahkan Tuhan kita, menekerdilkan Yesus itu. Kalau kita bilang bahwa dia bukan Bapa. Makanya kalau bisa kita satu room ini bilang turut berduka cita, 1, 2, 3, turut berduka cita kawan-kawan. Ketika seorang Jeki Sembiring sebelumnya Mikana naik di sini, justru Mikana itu saya kagum ya Pak Guru Malikil dan juga Sial. Dia sepaham dengan yang Alkitab katakan loh, bukan dengan kita, karena kita kan coba ukur keyakinan kita di mana premnya, di mana on the tracknya Alkitab, nggak ada yang lain. Mikana itu justru dia punya pikiran luar biasa itu. Tetap kuat, Pastor Ben, tetap semangat ketika mereka berkata bahwa Yesus itu ciptaan itu adalah suatu penghinaan yang begitu mengerikan terhadap keberadaan Tuhan. Makanya pernah saya bilang sama Juma, udah kamu sahadatkan mereka yang bilang Yesus itu ciptaan. Ya silakan dekatin aja itu. Makanya bilang kawan-kawan, kalau memang tritung-tritung yang ada di sini, makanya Pak Guru Malikil, saya selalu bikin klasifikasi. Yang pertama tritung akut. Apa itu tritung akut? Adalah mereka yang berkata Yesus itu ciptaan. Yang kedua adalah tritung KW. Yang mereka tidak percaya Yesus itu ciptaan, tapi mereka bilang Yesus itu lebih rendah dari Bapa. Yang ketiga adalah tritung odong-odong. Ada angin barat, kau pergi ke barat, ada angin. Jadi mereka hanya ikut-ikut, banyak yang seperti ini. Ntar dulu Pak Host, ada yang bilang bahwa saya kemarin ngomong Allah itu, tapi salah pengertian mereka. Maksud saya begini Pak Host, di waktu belum turun Yesus itu, dialah Allah Bapa di surga. Itulah namanya dibilang pencipta. Setelah turun ke bumi, dialah Allah penyelamat. Enggak begini narasinya begini. Sebentar begini. Enggak, jadi narasi kita tidak boleh, entry point kita harus yang pertama gini. Jadi siapa yang menyatakan Bapa itu di dalam Yohanes 1 ayat 18. Dari situ kita bertolaknya. Anak Allah yang duduk di pangkuan Bapa, dialah yang melihat Bapa yang menyatakannya, ya. Lalu nanti kita hubungkan apa itu yang dilihat oleh anak Allah yang di pangkuan Bapa itu adalah roh. Makanya sih bilang Yohanes 4 ayat 24 itu, Allah itu adalah roh. Barang siapa menyembah dia, baiklah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. 2 Korintus 3 ayat 17. Allah itu roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Yang pertama kita dari situ awalnya, Allah yang adalah roh itu inkarnasi, inkarne, sarke ke bumi. 1 Timotius 3 ayat 16 itu udah jelas. Di sini banyak kegagalan mereka. Hakikat Allah, inkarnasi Allah, dan kenosis Allah. Ini harus jelas. Makanya ini saya ulang-ulang di sini. Apa itu inkarnasi? Penyataan Allah menjadi manusia. Yang disebut bahasa paling gampangnya itu adalah nujul menjadi manusia. Allah yang roh tadi nujul menjadi manusia. Selama 33,5 tahun lewat rahim Maria. Roh Kudus turun. Siapa tuh roh Kudus itu? Adalah roh Hashem itu sendiri. Yang disebut Yesus tadi. Allah itu adalah roh. Dialah yang turun kepada Maria. Bukan roh yang lain lagi. Kenapa disebut roh kudus? Karena banyak roh yang tidak kudus. Karena ketika roh itu masuk ke dalam diri seseorang akan membuat orang itu kudus. Itu maksudnya kawan-kawan. Iya, makanya terangin dulu Pak. Sebentar dulu nak. Setengah dulu biar Inang memahami. Banyak orang tritung nggak memahami. Terus ketika dia berinkarnasi selama 33,5 tahun, dia berkenosis, mengosongkan dirinya. Ibrani 2 ayat 7. Filipi 2 ayat 6, 7, 8. Dia mengosongkan diri. Kenapa dia mengosongkan diri? Membatasi dirinya supaya rahim bumi ini bisa memuat dia. Rahim Maria bisa memuat dia. Supaya dia bisa mati. Supaya dia bisa ditombak. Supaya dia bisa dipaku. Kalau sempat Allah itu tidak mengosongkan dirinya, dia tidak mempan ditombak, dia tidak mempan dipaku, supaya dia bisa berdarah, supaya dia bisa mati. Segampang itu orang sulit untuk memahami kawan-kawan. Oke, pertanyaannya. Oke, ketika Yesus disalib, apakah Bapa itu ikut disalib? Iya, di dalam diri Yesus itulah roh Bapa itu berdiam, tidak pernah berpisah, dan Yesus itu adalah tubuh Bapa itu sendiri. Begitu kawan-kawan. Saya katakan begini.
Saya orangnya toleran. Dia boleh punya prinsip bahwa Yesus bukan Bapa, silahkan. Tapi kalau dia bilang Yesus ciptaan, itu udah kualat itu namanya. Iya. Iya. Udah kualat itu. Ya, Jadi kalau betul, ada betul. salah Udah pengertian hancur itu. begini, maksud saya Bapak, begini maksud saya. Kita ini nih, saya nih root nih, rootnya badan. Tapi kan ada jiwaku. Kalau sakit badanku, belum tentu sakit jiwaku kan, atau rohku. Ya, contoh, asam urat kakiku nggak bisa jalan, tapi jiwaku bisa jalan. Begitu maksud saya melekat, tapi ada juga yang serang saya di TV. Ini kenapa Ratna bilang Bapak ini bukan Oh, Yesus? Salah pengertian mereka atas sebutan saya kemarin. Kalau mereka dengar, maksud saya itu kan Bapak, Bapak, Anak dan Roh Kudus gitu. Yesus itulah Bapak sendiri yang menyatu di dalam rohnya ada Bapa gitu maksud saya, tapi dia datang ke dunia ini Allah sendiri yang datang, makanya kan malaikat di surga. begini kawan-kawan. Bagaimana? Ada orang memahami Yesus itu hanya sebatas cangkang telur. Tidak, itu salah. Jadi tubuh Yesus itu tidak sama dengan tubuhmu. Yang pertama, tubuh itu bukan hasil biologis, bukan Iya. sperma dengan sel telur wanita yang bertemu. Makanya dikatakan dia keturunan seorang perempuan. Matius 3 ayat ke-15. Dia lahir dari seorang Maria untuk menggenapi Kejadian 3 ayat 15. Keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala. Engkau akan membagut tumitnya. Si tumit itu siapa? Si Yakub. Dari Yakub inilah nanti turun 12 suku Israel, khususnya dari suku Yehuda, akan menghancurkan. Lahirlah Yesus dari Isai itu, terus dirunut kemari, akan menghancurkan kepala ular itu. Di mana dihancurkan? Ketika dia mati 3 hari 3 malam itu, dia turun ke alam maut. 1 Petrus 3:18 itu, di sana kepala ular itu dihancurkan. Ape Dusamenos, di situ terjadi kawan dalam bahasa Ibraninya. Jadi bukan tubuh Yesus itu ibarat cangkang telur, tidak. Tubuh Yesus itu adalah Allah yang berinkarnasi. Makanya nanti dia katakan kepada Filipus, siapa yang melihat aku telah melihat Bapa. Bagaimana kau berkata tunjukkan Bapa itu kepadaku? Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Engkau kurang percaya juga. Lihatlah apa yang diperbuatnya. Apa yang diperbuatnya. Saudara lihat. Allah yang inkarnasi menjadi manusia itu, dia menjadikan air menjadi anggur. Yang pertama di Kana itu. Yang kedua, dia meneduhkan badai. Dia berjalan di atas air. Dia memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang. Dia membangkitkan yang sudah mati 4 hari 4 malam. Dia membangkitkan anak Yairus. Banyak mujizat-mujizat kawan. Itu maksudnya. Dia bilang sama Filipus, lihat perbuatan-perbuatanku itu. Kenapa orang gagal melihat ini? Karena apa? Sudah dibuat menjadi mental block oleh karena paradosis ajaran-ajaran tradisi gereja yang dikatakan tadi oleh Guru Malikil. Di sini saudara harus melihat after before Yesus disalib, dia adalah Allah itu. Sebabnya saya beritahu secara pembuktiannya di mana secara otentik adalah ketika Thomas diberitahu Yesus sudah bangkit, Thomas bilang, aku tidak percaya sebelum aku cucukkan jariku ke lambungnya yang ditombak itu dan tangannya yang berpaku, aku tidak percaya. Lalu Yesus datang 1 minggu kemudian, dia datang di sini, dia katakan damai sejahtera bagimu. Thomas, taruhlah tanganmu di sini. Taruh di sini. Percayalah, janganlah engkau tidak percaya lagi. Lalu Thomas katakan, ya Tuhanku dan Guruku, aku percaya. Engkau percaya karena engkau melihat dia, melihat aku kan. Berbahagialah mereka yang percaya tidak melihat. Jadi perhatikan tubuh itu juga yang bangkit dari kubur itu kawan-kawan, bukan tubuh yang lain. Yang pertama, tubuh itu bukan hasil hubungan biologis. Yang kedua, tubuh itu tidak berdosa. Dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 21, dia tidak berdosa. 1 Petrus 2 ayat 24, dia tidak berdosa. Lalu tubuh itu apa kawan? Apa keistimewaan tubuh itu? Tidak busuk, tidak dimakan oleh cacing selama dia 3 hari 3 malam di dalam kubur itu. Malah bersinar ya, malah bersinar. Malah Yesus bersinar. Sebabnya saudara perhatikan bahwa tubuh yang sama ketika Yesus naik ke surga, datang malaikat di situ katakan, kenapa kamu heran hai orang Galilea? Dengan sama nanti dia datang dalam, makanya saya bilang identifikasi tentang Allah yang adalah inkarnasi yang menjawantahkan di dalam tubuh Yesus itu juga nanti kita lihat yang coba divisualisasikan oleh orang-orang yang jago menggambar. Benar kawan-kawan. Jadi saudara bertobat bilang tubuh Yesus itu sama dengan tubuh seperti Jeki Sembiring bilang. Jeki Sembiring memaksakan bahwa tubuh itu sama dengan tubuh kita. Kalau sama dengan tubuh kita, Alkitab katakan semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Berarti sama dong Yesus berdosa. Alkitab katakan bantah itu. Dia tidak berdosa kawan-kawan. Jadi itu harus dipahami. Sebelum Yesus disalib,
disalib, setelah disalib, tubuh itu adalah tubuh yang mulia, nggak sama dengan tubuhmu dengan tubuhku, kawan-kawan. Itu harus dipahami itu. Iya, makanya darahnya beda dengan darah manusia. Oh, nosomnya beda, ya kan? Oh, Iya, dia darah yang cuci, bukan hasil perkawinan. betul. Silakan, Sama Ruth. dengan telur. Ya, silakan, Dia Saudara. datang ke Bunda Maria Lukas itu. pasal 1 ayat 35 itulah sebenarnya pondasi Yesus. Roh Kudus akan turun ke atasmu. Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Itulah sebabnya anak yang kau lahirkan itu adalah kudus, anak Allah. Allah. Sudah jelas. Iya. Bukan Lukas berapa tadi itu, Amang? Lukas berapa tadi itu? Lagi. Lukas berapa tadi? Lukas 1 ayat 35. Lukas Itu harus 1:35. fondasi bagi kita orang Kristen. Siapa itu Yesus? Luar biasa. Roh Kudus akan turun ke atasmu. Yang kedua, Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Itulah Kata sebabnya anak berkemah, yang kau lahirkan bertabernakel, betul itu. Dia itulah berkemah, anak yang kau bertabernakel lahirkan di antara itu kita. adalah Yes. kudus dan tidak berdosa. Kudus. Ada di Yeremia kan anak Allah. bahwa dia itu Bapak pencipta itu. Oke, Iya, sedikit dia Pak. Silakan Pak Guru. Kasih dibaca ulang-ulang, kasih dibaca biar melek mereka. Nah, sama Lukas seperti 1:35. sama Silakan. seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Roh yang non materi, roh yang misteri itu yang disebut theos bermanifestasi dalam daging. Ini kalau dalam bahasa Indonesia kita tidak akan temukan, tapi kalau dalam originalnya kita temukan. Karena penterjemah kita itu terpapar dengan pengajaran terhitung akut. Jadi Allah yang non materi, yang adalah misteri, ya, dia bermanifestasi, menyatakan diri dalam daging. Kalau di LAI ini teosnya diubah menjadi dia. Tapi kalau dalam originalnya teos, God. Jadi kesannya tersamarkan. Jadi bukan Allah yang jadi daging, bukan Allah yang jadi manusia, tersamarkan. Tapi firman kan, nah gitu. Dan di dalam pengajaran Bapak Gereja yang dianut sekarang dan yang dikenal Tritung, mereka menitik beratkan bahwa Yesus itu adalah firman. Nah itu firman itu disakralkan. Entry pointnya salah dari situ tuh. Iya. Entry pointnya salah. Iya. Harusnya Jadi, dari roh, harus roh dari roh. Jadi firman Tuhan dan firman manusia disamakan. Perkataan Tuhan dan perkataan manusia disamakan. Contoh ya, saya kasih ayatnya. Di dalam Yeremia kita buka Indonesianya dulu ya. Yeremia 44 ayat 28 ya. Yeremia 44 ayat 28. Nah, 44 ayat 28. Triton tidak tahu hal-hal begini karena mereka rata-rata bodoh. Nah, di sini hanya beberapa orang yang terluput dari pedang, jumlahnya kecil, yang akan kembali dari tanah Mesir ke tanah Yehuda. Maka seluruh sisa Yehuda yang telah pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana akan mengetahui dafar siapa yang terwujud, dafarku atau dafar mereka. Itu dalam originalnya. Dafar mereka artinya firman. Jadi firman itu bukanlah suatu kosakata sakral yang hanya dikhususkan untuk Tuhan, tidak. Di dalam terjemahan Indonesia kenapa dikultuskan? Kenapa dafar itu dikultuskan seolah-olah itu adalah milik Tuhan dan Tuhan sendiri yang bisa menyebutnya. Kenapa di Indonesia dikultuskan, disakralkan? Karena ada kepentingan penyesatan. Apa kepentingan penyesatan? Menggiring bahwa roh itu tidak bisa datang ke dunia,
Jadi hanya perkataannya yang datang ke dunia. Itu. Di sini perkataan siapa, dafar siapa yang terwujud? Dafar Tuhanku, dafarku, atau dafar mereka? Manusia pun dikatakan dafar. Bahkan Raja Goyim Ahasveros itu dafar. Di dalam Ester 2 ayat 8, ketika dia berkata itu dafar juga. Kita lihat originalnya ya, Yehezkiel 44 ayat 28. Yeremia. Jadi kenapa Tritung itu mengkultuskan dafar itu hanya kepada Tuhan? Padahal itu di dalam originalnya itu tidak seperti itu. Dafar itu kepada siapa saja. Daud pun juga berdafar. Daud pun juga berfirman. Nah, karena memang ada tujuan penyesatan. Ya. Jadi itulah saya sering katakan, Bapak Gereja ini adalah perpanjangan, Bapak Gereja di abad ketiga adalah perpanjangan tangan setan untuk menyesatkan manusia-manusia bodoh. Yeremia 44 menyesatkan manusia yang tidak mengandalkan firman Tuhan ya, itu manusia bodoh itu. Lebih percaya kepada pengetahuan-pengetahuan dunia. Padahal Rasul Paulus sudah berkata, hikmat dunia adalah kebodohan. Yeremia 44 ayatnya yang ke-28. Oke. Kita lihat originalnya ya. Yeremia 44 ayat 28. Nih, biar terhitungnya juga belajar, biar juga nanti kalau debat dengan muslim mereka punya materi. Selama ini kan materi mereka ya itu aja. Nah ini dafar. Jadi perkataan yang benar itu perkataanku atau perkataan mereka. Nih. Yeremia 44 ayat berapa tadi Pak? 28. Bisa aku baca Pak? Ya silakan. Dafar. Jadi dafar ini umum. Dafar ini bukanlah kosakata sakral yang disematkan hanya khusus kepada Tuhan. Tidak. Manusia pun disematkan dafar. Nah, tentang logos, hologos. Petrus punya hologos. Perkataan Petrus juga di dalam Alkitab disebut hologos. Perkataan Paulus juga disebut hologos. Bahkan cerita juga disebut hologos. Ya. Jadi kenapa di Indonesia dafar itu, hologos itu disakralkan seolah-olah itu hanya disematkan kepada Tuhan? Karena ada kepentingan penyesatan manusia yang buruk. Nih dafar ya. Iya, saya bacakan dulu Yeremia 44:28, Ibu. Ya. Maaf ya, hanya beberapa orang yang terluput dari pedang, jumlahnya kecil, yang akan kembali dari tanah Mesir ke tanah Yehuda. Maka seluruh sisa Yehuda yang telah pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana akan mengetahui perkataan siapa yang terwujud. Perkataanku atau perkataan mereka. Perkataan yang dafar ini. Dafar, iya betul Pak. Oh iya betul. Nah, lalu Raja Goyim Ahasveros, Raja Persia, di dalam Ester 2 ayat 8, perkataannya juga dafar. Jadi Pastor Ben ya. Oke, kenapa Pak? Terangkan. Izin dulu guru. Siap. Oke. Iya, Ester 2 ayat 8 saya bacakan ya. Ya, hati-hati turun ya, Bang. Setelah Tita ini dafar juga nih. Iya, Setelah ini Tita dan originalnya. undang-undang raja, tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Nah, ini Ester 2 ayat 8. Jadi dafar Hamelek. Tita raja. Tita. Dafar juga itu. Jadi jangan pernah mengkultuskan dafar hologos itu adalah kosakata yang sakral. Tidak. Orang yang mengkultuskan demikian itu bukti memang dia ada kepentingan penyesatan. Jadi kalau Tuhan tidak mengkultuskan, jangan kita kultuskan. Jangan menambah, jangan mengurangi. Itu poinnya. Jadi kenapa kekristenan Tritunggal itu mengkultuskan dafar, mengkultuskan hologos? Karena ada kepentingan penyesatan. Ada kepentingan penyesatan.
Apa kepentingan penyesatannya? Untuk menggiring bahwa yang hadir itu bukan Bapa itu, bukan pencipta itu, tetapi hanya suaranya yang hadir. Luar Itu biasa. maksud dan tujuannya. Nah, sekarang kita lihat. Hologos, ya. Hologos yang Hologos itu diartikan adalah cerita. Contoh ya, di dalam Matius 28 ayat 15. Matius 28, bentar ya, saya buka ya. Matius 28 ayat 15. Jadi Hologos itu bukan hanya firman, perkataan orang pun hologos. Bahkan cerita, kabar itu hologos. Nah, Matius. Jadi kenapa gereja mengkultuskan bahwa hologos itu hanya khusus Tuhan? Salah. Itu adalah kosakata umum. Matius 28 ayat 15. Nih, Tritung tidak punya materi seperti ini karena mereka itu hanya membahas Yesus itu bukan Bapa. Mereka menerima uang itu berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan dia pakai hologos juga, hologos. Nah, ini cerita ini adalah hologos dalam original. Cerita ini adalah hologos. Kita lihat originalnya ya. Cerita itu adalah hologos. Pak Ben, di mute dulu yang baru masuk ini, di mute dulu. Edukasi. Pak Ben, di mute dulu. Paten. Matius, Pak Edukasi, TM, di mute Pak Edukasi. Ya, Matius 28. Oke, area Matius 28 ayat 15. Jadi cerita itu juga diterjemahkan dari hologos. Iya, ini hologos kawan. Iya, Di dalam Matius 28 ayatnya ke-15. Bahkan perkataan Paulus juga hologos, Pak. Perkataan Paulus juga hologos. Luar biasa ya. Oke, nah ini Matius 28 ayat 15. Nih. Oke. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada Hologos, cerita tersiar di antara orang Yahudi. Cerita itu hologos. Itu cerita siapa? Itu bukan cerita Tuhan, tapi narasi di situ, orang-orang di situ. Nah, kan mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka dengan cerita. Jadi ini tentang menggiring opini bahwa Tuhan Yesus itu tidak bangkit. Ini. Ya kan? Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Ini nih. Ayat 13. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berubah seperti yang dipesankan kepada mereka. Dengan cerita itu tersiar di antara itu. Jadi apa hologosnya? Hologosnya adalah harus mengatakan bahwa murid-muridnya itu datang mencuri mayat Tuhan Yesus. Nah itu. Jadi cerita paralisis itu bangkit sendiri ya Pak. Nah, jadi hologos itu bukanlah suatu kosakata sakral yang hanya disematkan kepada Tuhan, tidak. Tapi hologos, dafar itu adalah kosakata umum yang juga disematkan kepada siapa saja. Itu. Nah, kenapa gereja kok mengkultuskan, mensakralkan hologos dan dafar? Kenapa? Alasannya hanya satu. Ada kepentingan untuk membodohi dan menyesatkan. Kenapa? Karena doktrin Tritunggal itu adalah doktrin sempalan yang menghujat, yang membuat Allah yang perkasa itu tidak perkasa. Allah itu perkasa loh. Tidak pernah dikatakan firman perkasa. Apa ada di dalam Alkitab firman itu perkasa? Tidak ada. Allah yang perkasa, Bapa yang perkasa. Lalu kalau Bapa itu adalah perkasa, kenapa Bapa itu mengutus anaknya? Dan anaknya itu bukan Bapa. Kenapa? Jadi pemahaman Tritunggal ini adalah pemahaman setan yang menggiring Bapa yang perkasa itu jadi pengecut.
Itulah Jadi Guru ini Tunggal. kawan-kawan, lihat ini logos itu story kawan-kawan. Story, logos itu. Jadi story juga logos, tidak hanya kepada Alkitab biar kita memahami, ya. Nah, jadi leksionnya di sini. Ya, Dari contoh Matius seperti di 28. Kisah Para Rasul juga, Pak. Perkataan Paulus itu kabar. Kisah Para Rasul 11 ayat 22. Kisah 11:22. Lanjut Pak Guru. Iya. Jadi ada kepentingan untuk yang